Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam GPW yang berbahagia rahimakumullah. Wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang sampai dengan detik ini masih memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah, serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita bisa menunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Teriring doa semoga Allah berkenan mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal saleh kita dan memberikan balasan yang terbaik kepada kita minad dunya ilal akhirah. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, kita lanjut untuk membacakan kitab fikih muyassar yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlik, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa hafizahumullahu jami'ah. Kita sampai pada syurutus shalah, yaitu syarat-syarat salat. Syurutus salati minha ma hiya syurutu wujubin wa minha ma hiya syurutu sihatin. Syarat-syarat salat itu ada yang syarat-syarat wajib dan ada yang syarat-syarat sah. Pertama adalah syarat-syarat wajibnya salat. Jazakumullah khairan. Syarat-syarat wajibnya salat, yaitu syarat-syarat yang mewajibkan kepada seorang mukallaf, yaitu seorang yang sudah terbebani dengan hukum untuk melakukan salat. Hingga apabila ada salah satu di antara syarat ini tidak terpenuhi, atau bahkan banyak di antara syarat itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu tidak wajib untuk menjalankan salat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah al-Islam. Seseorang diwajibkan untuk salat, itu artinya syarat wajib yang pertama seseorang itu menunaikan salat adalah Islam. Artinya ketika seseorang itu bukanlah orang Islam, dia saat itu kewajiban pertama bukanlah menunaikan salat. Hingga salat tidak menjadi kewajiban yang pertama harus dilakukan. Dan ini baik lelaki ataukah perempuan. Dan dampak daripada kaidah ini adalah manakala ada seseorang yang semula dia kafir, yang dia bukanlah orang Islam ataupun dia itu adalah orang non-Islam, maka kalau kemudian orang kafir tersebut masuk ke dalam agama Islam, apakah dirinya diperintahkan untuk mengqadha salat yang selama kekafirannya tidak dilakukan, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya itu harus diqadha ataukah tidak? Maka jawabannya adalah orang yang semula kafir dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, dirinya tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat dan juga ibadah-ibadah yang selainnya. Menimbang di masa Rasulullah SAW begitu banyak di kalangan para sahabat yang semula kafir
dan kemudian masuk ke dalam agama Islam, namun Rasulullah tidak pernah sama sekali memerintahkan kepada seorang pun di antara mereka untuk mengqadha sholatnya. Jadi mengqadha sholat ataupun mengqadha ibadah yang lain itu artinya menunaikan kewajiban ataupun menunaikan perintah yang dilakukan di luar waktunya. Kalau menunaikan perintah pada waktunya itu namanya al-ada dalam bahasa Arabnya. Namun demikian orang-orang yang kafir, yang mereka tidak menunaikan sholat dan tidak wajib menunaikan sholat ketika itu dan tidak menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, tidak wajibnya karena mereka bukan orang Islam. Apakah kemudian mereka juga akan dihukum oleh Allah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak karena tidak menunaikan ibadah-ibadah tersebut? Jawabnya iya, yaitu ziyadatan ala kufrihi, sebagai bentuk siksa tambahan atas kekufurannya. Di antara dalilnya adalah di dalam surat Al-Mudaththir. Ketika orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Sakor itu ditanya, ma salakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian semuanya itu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin, karena kami dulu tidak menunaikan sholat. Karena kami dulu tidak menunaikan sholat, yaitu ketika di dunia. Jadi meskipun orang kafir itu tidak berkewajiban untuk sholat, kenapa? Karena mereka bukan orang Islam, namun mereka akan dihukum karena tidak melakukan sholat dan tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, yang wajib bagi orang kafir itu yang pertama kali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah terlebih dahulu. Baru kemudian sholat itu diwajibkan kepada mereka dan sholatnya sah. Adapun kalau masih dalam keadaan kekufurannya, maka kalaupun mereka sholat ataupun menunaikan ibadah-ibadah yang lain, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah orang yang murtad kemudian masuk Islam kembali, selama kemurtadannya itu apakah dia kemudian terhitung tetap wajib menjalankan sholat yang artinya harus diqadha ataukah tidak? Maka dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan para ahli fikih. Para ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib bagi orang yang murtad, sehingga mereka tidak perlu mengqadhanya. Tidak perlu mengqadhanya apabila mereka itu masuk ke dalam agama Islam kembali. Karena status mereka itu adalah status bagaimana orang-orang kafir yang tidak wajib menunaikan salat. Yang kedua, adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i mengatakan orang tadi tetap wajib mengqadha salatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kayak misalnya yang kita kenal sekarang ada Syaifuddin Ibrahim, yang dulu kader Muhammadiyah, kemudian sekarang murtad dan bahkan dia ngaku menjadi pendeta. Ini sudah berapa tahun ya, mungkin sudah hampir 10 tahun murtad ya. Andai kemudian suatu saat nanti dia misalnya Allah takdirkan masuk Islam kembali, apakah dia harus mengqadha salatnya? Berarti selama sekian tahun, mungkin 10 tahun ataupun mungkin kurang ataupun lebih harus qadha. Ini menurut para ahli fikih yang bermadzhab Syafi'i, iya, wajib untuk mengqadha
sholat yang tertinggal dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena berarti dia terhitung meninggalkan kewajiban yang berarti terjerumus ke dalam dosa yang besar. Ya. Maka wajib bagi mereka untuk kemudian mengqadha sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain yang tertinggal selama dirinya itu dalam keadaan murtadnya. Mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu dari para ahli fikih yang bermadzhab Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa orang yang murtad itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang ditinggalkannya. Di antara dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama bahwa tambahan orang-orang kafir ketika kemudian mereka masuk Islam itu tidak perlu mengqadha apa yang tidak mereka lakukan ketika dalam kekufurannya, itu banyak sekali. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka itu berhenti dari kekufurannya, masuk ke dalam agama Islam, maka yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat semasa mereka itu di dalam kekufurannya. Namun kalau kemudian mereka kembali ke dalam kekufurannya, maka apa yang ditetapkan untuk mereka sebelumnya berupa dosa-dosa itu nanti akan dijadikan sebagai alat untuk menyiksa kembali. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, qul lil ladzina kafaru iyantahu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka itu berhenti, ai ammahum fihi minal kufri wal masyaqqati wal inadi wa yadkhulu fil islam wat ta'ah wal inabah yughfar lahum ma qad salaf, ai min kufrihim wa dzunubihim wa khotoyahum. Maknanya adalah apabila mereka berhenti dari keadaan yang mereka sebelumnya telah lakukan berupa kekufuran, penolakan terhadap syariat, merasa berat untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, menjalankan ketaatan dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lewat, yaitu dosa-dosa kekufuran dan dosa-dosa yang lainnya. Bahkan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-68 sampai 70 Allah mengatakan, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar ila faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan orang-orang yang tidak menyeru selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan selainnya, ya, orang-orang yang tidak menyeru Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, selain juga menyeru kepada Allah, dan orang yang meninggalkan zina dan seterusnya, maka mereka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Yubaddilullahu syirkahum imana, maka kemusyrikannya akan diganti menjadi keimanan. Wazanahum ihsana, dan kemudian perzinaannya akan diganti dengan muhsan.
Ini dalam hadis panjang yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan tentang orang-orang yang semula kafir ketika kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam, maka kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan ketika kekafirannya dan atau larangan-larangan yang diterjang ketika kekafirannya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma alimta annal Islam yahdumu ma kana qablahu wa annal hijrah tahdumu ma kana qablahu wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu." Bukankah engkau mengerti bahasanya Islam itu akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, sebagaimana juga hijrah itu akan menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji juga akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Hadis disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan dalil-dalil yang lain yang menyebutkan bahasanya orang-orang ketika dalam masa kafir, maka seluruh perintah yang tidak dilakukan dan larangan-larangan yang diterjang, kalau kemudian seseorang itu dia masuk Islam dan Islamnya benar, ya Islamnya benar, bukan hanya seperti Islamnya orang munafik, artinya Islamnya ya lahiriah, ya batiniyah, maka dosa-dosa yang telah lewat itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat wajib. Kapan orang itu wajib sholat? Yaitu ketika berakal. Dan lawan dari berakal adalah hilangnya akal. Maka nun sewu orang yang gila, ya maka dia tidak wajib melakukan sholat. Raf'ul kalami an salasin. Ya pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Maksudnya diangkat dari mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, baik menerjang larangan ataupun meninggalkan kewajiban. Yaitu anin naim hatta yastaghitha wa anil mubtala wa fi riwayatin al ma'tu hatta yabra wa anis sabi hatta yakbura. Itu yang pertama, dari orang yang tidur hingga dia bangun. Artinya orang kalau sedang tidur, dia melakukan sesuatu yang perbuatan itu adalah perbuatan terhitung kriminal, maka dia dimaafkan. Ya, hingga kalau dia itu bangun melakukannya ketika sudah dalam keadaan bangun, maka dia akan ditegakkan hukum padanya. Dan orang yang sakit, yaitu sakit mengalami gangguan jiwa, hingga dirinya terlepas dari sakitnya, dan atau anak kecil hingga dia besar, yaitu maksudnya adalah balik. Dalam riwayat yang lain dikatakan raf'ul qalam an salasatin, pena itu diangkat untuk mencatat pelanggaran yang dilakukan dari 3 golongan manusia, yaitu dari orang yang tidur hingga bangun, dari orang gila hingga dia pergi gilanya ataupun hilang gilanya ataupun berakal kembali, dan dari anak kecil hingga dia bermimpi, yaitu balik. Bagaimana kemudian dengan orang yang dia itu pingsan, ya orang yang pingsan. Maka orang yang pingsan ini ketika sudah sembuh dari pingsannya, maka dia kemudian mengganti ibadah-ibadah yang tertinggal pada saat dia pingsan. Jadi ketika dia semula pingsan kemudian sudah sadar kembali, maka pada saat sudah sadar dia kemudian mengganti ibadah-ibadah yang semula tertinggal ataupun mengqodoknya, ya, mengqodoknya. Dan ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Hambali. Dan adapun Imam Malik, para ulama yang bermadzhab Maliki dan Syafi'i, mereka mengatakan tidak perlu mengqodok
ibadah-ibadah yang tertinggal atas orang yang pingsan. Dan ini dipilih oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Mana pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu wajib untuk mengqadha. Di orang itu kalau dia semula pingsan dan kemudian telah sadar, maka dia mengqadha ibadah-ibadah yang tertinggal, di antaranya adalah sholatnya. Dalilnya adalah bahasanya Ammar bin Yasir pingsan di sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ketika beliau sadar dari pingsannya di tengah malam, maka beliau kemudian sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ada hadis yang semisal dari apa yang dilakukan oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, apalagi yang namanya pingsan itu biasanya, yang namanya pingsan itu biasanya tidak lama-lama. Ya, paling beberapa saat, ya, ada yang hanya sekedar 1-5 menit, ada yang sampai beberapa jam seperti Ammar bin Yasir. Namun tidak kemudian sampai dalam kurun waktu yang sangat lama. Hingga sebagian para ulama itu membatasi, ya, maksimalnya sampai 3 hari itu yang wajib untuk mengqadhanya. Dan kalau kemudian lebih itu maka tidak lagi mengqadhanya karena berat. Ya, seperti orang yang semisal dia hilang kesadarannya selama misalnya sampai berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun dalam kondisi koma misalnya, maka berat untuk kemudian menggantinya. Maka orang yang demikian tidak lagi berkewajiban untuk mengqadha karena masyaqqah, karena beratnya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Adapun orang yang tertidur dan orang yang terlupa, maka dia wajib mengqadha pada saat dia bangun dan pada saat orang yang terlupa tadi ingat. Man nasiya sholatan aw nama anha fakafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Orang yang terlupa dari satu salat tertentu ataupun tertidur dari satu salat tertentu, maka kafarohnya, yaitu penggantinya adalah dia sholat pada saat dia ingat. Ya, orang yang terlupa dia ingat, maka kemudian dia mengganti, dan orang yang tertidur dia ingatnya kalau sudah bangun, maka dia pun kemudian menggantinya. Orang misalnya saya terlupa kemarin saya belum sholat duhur, maka ingatnya misalnya sekarang, ya udah sekarang ini saya sholat duhurnya. Yang ketiga adalah al-bulugh, yaitu balik. Kapan seseorang itu disyaratkan dia sholat, dia wajib sholat, yaitu ketika sudah balik. Artinya kalau belum balik dia belum wajib untuk menunaikan sholat. Maka anak kecil yang belum balik, dia meskipun tidak sholat maka tidak dianggap melanggar syariat, karena memang belum wajib. Ya, sebagaimana hadis tadi, pena itu diangkat dari 3 golongan manusia. Satu diantaranya adalah anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia mimpi basah, ataupun sampai dia balik. Akan tetapi bagi walinya tetap diperintahkan untuk memerintahkan kepada anak tadi melakukan sholat pada saat sudah berumur 7 tahun, dan bahkan orang tua diperintah untuk memukulnya pada saat anak itu berumur 10 tahun dan tidak mau menunaikan sholat. Di mana Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani
bersabda, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u syrin. Pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, kemudian pisahkanlah antara mereka dalam tempat tidurnya. Yang lagi dipisahkan dari perempuan ya, ketika sudah berumur 10 tahun. Ataupun kurang daripada itu, apalagi kalau sudah baligh. Para ahli fikih berbeda pendapat apakah memerintahkan kepada anak-anak ataupun kepada siapa yang menjadi tanggungannya untuk melakukan sholat itu wajib ataukah sunnah. Ya, wajib ataukah sunnah. Maka dalam hal ini yang lebih kuat pendapatnya adalah memerintahkannya itu wajib. Karena Rasulullah memerintahkan kepada para wali, muru auladakum. Perintahkanlah kepada anak-anak kalian. Jadi yang wajib adalah memerintahkannya, bukan melakukan sholatnya. Adapun anak-anaknya untuk melakukan sholatnya dia tidak wajib karena memang belum mencapai syarat wajibnya. Dan kaidahnya adalah bahasanya asal perintah itu adalah untuk sebuah kewajiban. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat. 7 tahun dan 10 tahun itu yang dimaksud mulai masuk 7 tahun dan mulai masuk 10 tahun. Atau ketika sudah di tengah-tengah 7 tahun dan 10 tahun. Atau ketika sudah 7 tahun masuk 8 dan 10 tahun selesai masuk ke 11. Maka dalam hal ini ya ada perbedaan pendapat. Hanafiyah dan Hanabilah mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud 7 tahun dan 10 tahun itu adalah sempurnanya 7 tahun masuk ke 8 dan sempurnanya 10 tahun masuk ke 11. Malikiyah berpendapat bahwasanya 7 tahun dan 10 tahun itu mulai masuknya 7 tahun dan mulai masuknya 10 tahun. Dan adapun Syafi'iyah berpendapat itu di tengah-tengah 7 tahun dan di tengah-tengah 10 tahunnya. Manakah yang lebih kuat? Yaitu madzhab ilaihi al-Hanafiyah wal Hanabilah wa huwa annal amra ba'da tamamis sabi'ah wadharbi ba'da tamamil asyirah. Yang lebih kuat itu bahasanya pendapat para ulama yang bermadzhab Hanafi dan Hambali, kapan anak itu diperintahkan untuk menunaikan sholat pada saat sudah sempurna berumur 7 tahun dan kapan dipukul pada saat sudah sempurna 10 tahun. Jadi kalau ada anak kecil ya ayo sholat dan kemudian tidak mau ya jangan kemudian dipukul, masih baru 5 tahun, 4 tahun, ayo sholat. Tidak mau ya jangan dipukul, tidak boleh. Bahkan kalau belum 7 tahun sempurna tadi, ya memerintahkannya pun belum wajib. Ya bagi orang tua ataupun walinya memerintahkannya kepada mereka itu belumlah wajib. Meskipun menunaikannya bukanlah sebuah kewajiban. Ini syarat yang pertama, yaitu kapan seseorang itu wajib menunaikan sholat, ya gampangnya seperti itu, adalah yang pertama ketika dia itu seorang muslim, yang kedua dia adalah orang yang berakal, dan yang ketiga dia adalah orang yang sudah baligh. Yang kedua syarat sahnya sholat. Ya, artinya sholat itu tidak akan sah kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama tadi, seseorang itu belumlah wajib menunaikan sholat kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi. Maka kalau kemudian di dalam seseorang melakukan sholat itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya, baik satu ataupun lebih,
maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Apa itu syarat sahnya sholat? Yang pertama adalah at-toharoh, yaitu suci. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang sudah sering kita baca. Wahai sekalian orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dan suci ini ada suci yang disebut dengan suci yang hakiki, dan ada sucinya itu suci secara hukum. Apa itu suci secara hakiki? Yang dimaksud suci secara hakiki adalah sucinya badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ya, saya ulang, yang disebut dengan suci yang hakiki adalah sucinya badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Di antara firman-Nya, firman Allah, fasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya, Imam Muslim dan yang selainnya, ada salah seorang sahabiah yang bertanya kepada Nabi SAW karena pakaiannya terkena darah haid. Maka Rasulullah SAW bersabda memerintahkan kepada sahabiah tadi, ya, untuk mencucinya, menyiramnya dan air, kemudian mengkucek-kuceknya dan membilasnya, dan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Adapun kalau kemudian setelah disiram air, dikucek-kucek, dibilas, masih ada bekas warna merah, masih ada bekas bau amis, maka la yadurruki asaruha, kata Rasulullah. Bekas-bekas tersebut tidaklah membahayakanmu. Meskipun masih ada warna merahnya, meskipun masih ada bau amisnya, maka tidak mengapa. Artinya sholat dengan menggunakan pakaian tersebut sudah sah. Adapun bersihnya badan dari najis, ini tentu lebih aula. Ya, lebih layak untuk diperhatikan. Pakaiannya saja diperintahkan untuk bersih, apalagi kemudian badannya. Di antara dalilnya adalah idza aqbalatil haidhah fada'is shalah wa idza adbarat faghsili anki dama wasalli. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Apabila haid itu mendatangimu, maka tinggalkanlah sholat. Dan apabila haid itu telah meninggalkanmu, maka mandilah dan kemudian cucilah darah dari dirimu dan kemudian sholatlah. Kemudian juga sabda Rasulullah di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ad-Daruqutni, Imam Hakim dan yang lainnya, tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, bersucilah kalian dari baul, yaitu dari kencing. Ya, sucikanlah kalian dari kencing, karena sesungguhnya secara umum ataupun kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena kencing. Ya, disebabkan karena kencing. Ini kita alhamdulillah ya, jadi orang muslim yang diberikan tuntunan ketika seorang kencing itu untuk cebok, ya, untuk cebok. Baik menggunakan air ataupun menggunakan sesuatu yang menggantikan air, ya, berupa tisu ataupun yang semacamnya. Bahkan saya pernah membaca sebuah literatur, semoga benar, ada di antara orang barat itu yang masuk Islam. Dia seorang yang memiliki laundry. Dia kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena setiap kali dia menerima cucian dari orang-orang muslim itu tidak berbau pesing. Dan ketika menerima cucian kotor dari orang-orang kafir itu baunya pesing semuanya.
Kemudian ditanyakan kepada orang-orang Islam, kenapa? Karena kami diperintahkan untuk mencuci ya kemaluan sehabis kencing. Maka kemudian orang tadi masuk ke dalam agama Islam. Nah, kita lihat orang sekarang itu kencing, di antara yang menyebabkan dosa, di antaranya pertama memang tidak mensucikan zakarnya ataupun kemaluannya. Dan yang kedua, kencingnya semisal dengan berdiri ataupun dengan cara yang lainnya, kemudian kencingnya ini nyiprat ke pakaian, dan kemudian tidak disucikannya, berarti dia juga najis. Dan sebab yang lain adanya orang-orang yang kencing di tempat-tempat istirahatnya orang, di tempat-tempat perteduhan orang, di tempat-tempat jalan, ini juga dosa tersendiri. Jadi banyak orang yang kemudian diadab di alam kubur tuh gara-gara kencingnya. Jadi kita break dulu untuk mendengarkan lantunan adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Jadi kita selesaikan untuk syarat sah salat yang pertama, yaitu suci. Amma taharatul mahal au al makan faqad amara Allah taala nabiyahu Ibrahim biqaulih. Adapun sucinya tempat, ya, adapun sucinya tempat salat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Ibrahim ya untuk mensucikannya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warka'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim, Ismail, agar mereka berdua mensucikan rumahku, yaitu Baitullah, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Itu yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125. Yaitu sucikanlah rumahku ya untuk orang-orang yang taif, yaitu orang yang tawaf, al-akif orang-orang yang iktikaf, ar-ruka orang-orang yang rukuk, dan as-sujud orang-orang yang sujud. Dan yang kedua, ada suci namun secara hukum. Ya, kalau tadi suci secara hakikinya, secara zatnya, jadi memang pakaian, badan, dan tempat itu harus suci dari najis. Dan yang kedua, suci secara hukum. Yang dimaksud adalah bahwa badan seseorang yang ingin menaikkan sholat itu suci secara hukum dari dua hadas, ya, hadas kecil dan hadas besar. Ya, jadi bukan secara lahiriahnya, namun secara hukumnya. Ya, karena kalau dilihat secara lahiriahnya, ya orang yang dia dalam keadaan hadas boleh jadi bersih-bersih saja. Ya, bersih saja. Ya, tidak ada najisnya, karena jadi bersih. Namun secara hukum boleh jadi dia sudah kentut ataupun kencing ataupun beol ataupun haid dan yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Maidah yang tadi sudah kita bacakan. Dan adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian ketika sudah berhadas hingga dia berwudu. Dan sabda beliau yang lain, tidaklah akan diterima salat seseorang kecuali dalam keadaan suci. Dan sabda beliau yang lain,
miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka salat itu adalah suci, dan yang mengharamkannya dari melakukan segala sesuatu yang selain salat, yang selain perbuatan dan ucapan-ucapan salat itu adalah takbir, maknanya takbiratul ihram. Seseorang ketika sudah Allah Akbar, maka perkara-perkara yang tidak berhubungan dengan salat tidak boleh dilakukan. Dan yang menghalalkannya, yang menghalalkan seseorang untuk kembali beraktivitas yang di luar salat adalah at-taslim, ketika seseorang sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Itulah syarat sah daripada sholat. Artinya sholat seseorang kalau tidak suci baik secara zatnya ataupun secara hukum, sholatnya tidak sah. Dan insya Allah untuk yang kedua dan seterusnya akan kita bacakan di waktu yang akan datang biidznillahi ta'ala. Ya, masih ada waktu 7 menit, bisa kita gunakan untuk koreksi ataupun untuk tanya jawab dari hal-hal yang telah kita sampaikan tadi. Monggo. Monggo Bapak. Oke. Apakah ada najis yang bisa suci karena terkena sinar matahari? Jawabnya ada. Di masa Rasulullah SAW, ini juga dibahas di bab fikih. Yang namanya Masjid Nabawi itu belum sebagaimana sekarang ini. Sudah dibangun indah, di dalamnya ada karpetnya, ada temboknya. Dulu tuh masih berupa tanah lapang yang hanya dikasih pagar di pinggir-pinggirnya saja. Dan kemudian ada kucing, ada anjing macam-macam ke sana. Dan kemudian juga terkadang beol, terkadang kemudian kencing. Nah, maka kalau kemudian kencing ataupun kemudian ada beol, kemudian beolnya sudah dibuang dan kemudian di situ sudah tidak ada bekasnya, kencing karena terkena sinar matahari kemudian sudah hilang, maka ini namanya sudah suci kembali. Jadi karena terkena sinar matahari yang sedemikian panasnya, maka kemudian menguap dan kemudian hilang. Jadi tidak mesti dicuci, namun kan tentu butuh waktu yang lama. Ya butuh waktu yang lama. Ya mungkin sehari 2 hari kena panas yang sedemikian panasnya, nguap hilang. Berbeda kalau kemudian langsung dikasih air, maka langsung hilang, langsung suci, sebagaimana kasus ketika ada salah seorang Arab Badui yang dia datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia mojok, ternyata hanya ingin kencing, bukan sholat. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil air dan kemudian menyiramkannya, maka langsung suci. Ya, itu perbedaannya kalau kemudian nunggu dengan teriknya matahari, ini kan prosesnya agak lama, tidak bisa langsung instan. Adapun kalau kemudian masjid sudah menjadi seperti sekarang ini, ya, entah di sini entah di tempat yang lain, ya maka mensucikannya dengan cara membasuhnya ataupun menyiramnya. Misalnya karpet kena kencing, yang terkena kencing cuman selebar ini, sebetulnya cukup dibasuh ya cuman selebar ini saja. Tidak harus seluruh karpetnya dibasuh. Caranya gimana? Gampang. Ya, panjenengan bisa mengambil kayak semacam baskom gitu ya. Kayak semacam baskom, kemudian ditaruh di bawahnya. Dan kemudian dari atasnya disiram pakai air. Disiram pakai air, digosok-gosok, air akan mengalir ke bawah. Nah, insya Allah sudah suci. Nah, jadi ini cara yang cepat untuk mencuci karpet yang cuma terkena najis tapi dikit ya. Tidak harus kemudian satu karpet diluntung kemudian dicuci semuanya. Ngerti Pak Gi? Jadi bisa terkadang bisa suci dengan terkena terik matahari. Dan ini sudah mengalami istihalah, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, monggo.
Baik. Kalau umur 9 sudah wajib berarti dia lebih boleh untuk dipukul. Kenapa? Karena dia sudah berkewajiban. Tadi yang belum wajib saja boleh dipukul, apalagi yang sudah wajib, maka lebih boleh untuk dipukul. Namun yang perlu kita ingatkan bahwasanya pukulan di sini bukan pukulan yang membahayakan. Ya, jadi dharbun ghairu mubarrih. Ya, pukulan yang tidak membahayakan. Jadi bukan pukulannya orang yang ingin balas dendam, namun pukulan dalam rangka untuk mendidik. Ya. Dan mungkin sudah sering kita kasih contoh, mukulnya jangan di kepala, jangan di tempat-tempat yang membahayakan, di jantung pukul langsung mati, bahaya. Namun pukullah di tempat-tempat yang tidak membahayakan, semisal apa? Di kaki, di pantat. Ya. Di pantat itu kalau mukulnya ini dengan tangan terbuka itu mukulnya keras pun nggak membahayakan, tapi suaranya mengerikan, ceplas, jebret gitu, tapi tidak membahayakan. Dan kalaupun berbekas tidak ada kelihatan sama orang. Tapi coba kalau di kepala, ya ditampar sedikit aja memerah. Ini selain memang memukul di kepala itu dilarang. Ya, memukul di kepala terlarang, apalagi kalau sampai membekas nanti jadi pertanyaan orang, kenapa kok itu ada bekas merah-merahnya? Maka pukullah di tempat yang tidak membahayakan dan tidak kelihatan bekasnya. Ngaten nggih? Jadi lebih boleh untuk dipukul karena dia sudah berkewajiban. Masih ada 1 menit? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Kalaulah ada ada kebaikan, ada kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita membahas mengenai apa itu syarat wajib dan apa itu syarat sah. Ya, jadi ada bedanya. Syarat wajib artinya seseorang itu kapan diwajibkan sholat, dan adapun syarat sah kapan sholat itu dianggap sah. Ya, itu ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Insyaallah kita lanjut di waktu yang akan datang biidznillah taala. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.